Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai gerak melingkar. Gerak melingkar di sini terbagi menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Sekarang kita ingin melihat seperti apa benda yang bergerak melingkar beraturan. Jadi di sini pada gerak melingkar beraturan, selang waktu yang ditempuh benda pada selang yang sama itu akan menempuh lintasan yang sama. Selain itu, laju benda sepanjang lintasan itu tetap ya. Namun di sini karena dia bergerak melingkar, nilai si kecepatannya tetap, arahnya yang berubah. Sekarang kita akan melihat di sini ada pusat lingkaran, kemudian di pinggir lintasan itu ada titik A ya. Maka di sini ketika si titik A itu bergerak atau benda bergerak dari titik A ke titik A absen, maka benda itu akan menempuh panjang lintasan yang dilambangkan dengan S, kemudian menempuh besar sudut lintasan yang dilambangkan dengan theta. Maka kalau kita lihat di situ akan terbentuk segitiga, ya kan? Karena ketika benda yang bergerak melingkar, lintasannya itu kita pilah-pilah menjadi lintasan yang sangat pendek, maka bentuk lintasan yang pendek tersebut berbentuk lurus. Jadi di sini bentuknya menjadi segitiga. Nah, jadi di sini sin theta adalah sisi depan berbanding sisi miring. Sisi miringnya tadi apa? R yang di sini sama dengan R yang di sini. Jadi sin theta sama dengan S per R. Jika theta sangat kecil, maka nilai sin theta itu akan mendekati theta, sehingga theta sama dengan S per R. Maka diperoleh S sama dengan theta kali R. Kemudian, benda yang bergerak melingkar tersebut memiliki laju yang tetap, namun arah yang berubah. Karena arahnya tadi berubah, maka akan menimbulkan percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Ingat ya, arahnya yang berubah, namun lajunya tetap, akan menimbulkan percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Percepatan tersebut namanya percepatan sentripetal ya, atau percepatan radial. Jadi di sini ada perubahan arah si bendanya tadi, maka akan menimbulkan percepatan radial. Nah, percepatan radial ini besarnya adalah V kuadrat per R. Nah, percepatan ini juga muncul dari gaya yang berarah ke pusat lingkaran. Ya. Jadi benda tersebut memiliki massa M dan akan menimbulkan gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Jadi di sini percepatan sentripetal itu sama aja dengan gaya sentripetal per M. Jadi di sini muncul yang namanya gaya sentripetal ya. Jadi Fc itu adalah gaya sentripetal. Satuannya sama ya. Kemudian S ya. Ini boleh C, boleh S ya. Jadi kita biar konsisten, S aja ya. Kemudian ini adalah percepatan sentripetal. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian M adalah massa. Nah, kita sudah membahas mengenai benda yang bergerak melingkar beraturan ditandai dengan
laju benda yang selalu tetap sepanjang gerak melingkar namun memiliki arah yang berubah-ubah. Bisa nggak laju tersebut nilainya berubah? Bisa, namun hal ini tidak tergolong lagi ke gerak melingkar beraturan, tetapi ke gerak melingkar berubah beraturan, ya. Atau yang disebut dengan GMBB. Pada gerak melingkar berubah beraturan, karena dia memiliki laju yang berubah-ubah, ya. Jadi kalau kita lihat tadi, di sini ada lingkaran, kemudian di sini ada jari-jari. Nah, di sini ada kecepatan linier, ya. Nah, tadi kan pada GMB nilai lajunya ini adalah tetap. Nah, sekarang dia lajunya berubah-ubah. Karena lajunya berubah, maka di sini timbul yang namanya percepatan, ya. Percepatannya namanya percepatan tangensial. Kemudian tentu di sini karena dia tadi memiliki arah yang berubah, maka di sini memiliki juga percepatan sentripetal atau percepatan radial, ya. Jadi pada gerak melingkar berubah beraturan ini memiliki laju yang berubah-ubah sehingga muncul atau menimbulkan percepatan tangensial dalam kurung AT. Kemudian selain itu dia karena arahnya berubah, arah kecepatan yang berubah sehingga menyebabkan munculnya percepatan radial, ya, atau AR, radial atau percepatan sentripetal, sama, ya, percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Nah, jadi di sini ada AR dan AT. Maka percepatan benda pada gerak melingkar berubah beraturan di sini adalah vektornya, vektor daripada, kita tarik garis bantu di sini biar enak. Ini kita ubah warna aja, ya. Ubah warnanya apa, hitam, ya, biar jelas di sini. Jadi di sini ada vektor percepatannya. Nah, jadi ini, ya, ini adalah A. Jadi di sini A itu sendiri adalah berarti akar dari A tangensial ditambah A radial. Nah, sekarang A sama dengan akar dari besar A, lebih tepatnya, ya, besar A yaitu A tangensial adalah alfa dikali jari-jari. Alfa itu adalah percepatan sudut. Di sini dapat kita tambahkan, ya, karena ada perubahan lajunya tadi,
maka di situ muncul perubahan kecepatan. Maka muncul juga kecepatan sudut. Kemudian di sini ada radialnya tadi apa? V kuadrat per R. Ini dapat kita sederhanakan menjadi akar dari hubungan antara V dengan R tadi apa? Ini alfa kali R. Ini kuadrat semua ya, kuadrat. Ini kuadrat. Ini juga kuadrat. Alfa kuadrat, R kuadrat plus V tadi adalah omega kali R ya. Jadi omega kuadrat R kuadrat, ya kan? Kemudian per R ini dikuadratkan ya. Jadi A sama dengan akar dari alfa kuadrat R kuadrat plus omega pangkat 4 R pangkat 4 per R kuadrat, ya kan? Sehingga diperoleh A sama dengan akar dari alfa kuadrat R kuadrat plus R ini bisa kita coret 4, 2, sisa 2 ya. Jadi omega pangkat 4 R kuadrat. R-nya bisa kita keluarkan. Jadi A sama dengan R-nya kita keluarkan, kemudian kita akarkan lagi menjadi R kali akar, ya kan? Alfa kuadrat plus omega pangkat 4. Ya. Oke. Selain itu, pada gerak melingkar berubah beraturan, karena laju mengalami perubahan, maka berlaku juga kesamaan rumus pada gerak lurus berubah beraturan, yaitu kalau kita lihat di sini dari gerak melingkar omega sama dengan V per R, karena lajunya tadi berubah, maka berlaku persamaan pada gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi di sini kalau di sini adalah VT, berarti di sini adalah V0 ditambah A kali T per R. Kalau kita pisahkan menjadi V0 per R plus A kali T per R. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi omega sama dengan V0 per R, berarti di situ omega 0 ya, ditambah A per R berarti di sini alfa kali T. Nah, melalui integral kecepatan terhadap waktu, maka dapat kita peroleh juga besarnya lintasan, yaitu lintasan sudutnya theta sama dengan omega 0 dikali T plus setengah alfa kali T kuadrat. Nah, ini kan analoginya mirip dengan persamaan yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua.